La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyaj'alu imanan ma imani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid At-Taubah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dalam keadaan dimuliakan Allah. Semoga apa yang kita lakukan dalam salat subuh berjamaah ini Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Salam dan salawat kita panjatkan bagi junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya kelak di yaumil mahsyar, ketika kita dikumpulkan di lapangan yang luas, lalu Allah perlihatkan perjalanan hidup kita selama di dunia, video kehidupan kita. Semoga syafaat dari baginda Nabi menghampiri kita dan kita dimudahkan masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini temanya adalah sehat bersama Al-Quran. Saya bacakan salah satu hadisnya, likulli da'in dawa'un fa'iza usuiba dawa'ud da'i fa'iz da'ya bari'a biiznillah. Kata Rasulullah SAW, setiap penyakit itu ada obatnya, dan kalau atas izin Allah dengan obat yang tepat, maka Allah akan menyembuhkan. Lalu dalam Al-Quran pun, dalam surat Yunus ayat 57, Allah menerangkan bahwa ya ayyuhan nas, hai manusia, telah datang kepadamu Al-Quran. Ya, kita didatangkan oleh Allah Al-Quran sebagai asifah. Yang pertama adalah sebagai asifah kata Allah, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pertama kalimatnya Allah tuliskan ya ayyuhan nas, belakangnya Allah kasih yang namanya mukmin. Mengapa antara depan dan belakangnya berbeda? Ternyata Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini awalnya untuk seluruh manusia, baik muslim non muslim. Hanya orang-orang non muslim, orang-orang kafir itu mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang non muslim itu mengetahui Al-Quran adalah asifah, maka Allah akan menyembuhkan. Makanya orang non muslim ketika para dokter, para tabib mempelajari ayat-ayat Al-Quran lalu kemudian meramu obat untuk menyembuhkan penyakit, maka Allah menyembuhkan karena sumbernya adalah di Al-Quran. Tetapi orang kafir, orang non muslim ini tidak mendapat dua hal. Apa dua hal tadi? Petunjuk dan rahmat. Bagi kita orang Islam, ketika kita meyakini Al-Quran, ketika kita ini membaca Al-Quran saja, membaca Al-Quran ya, belum meyakini, membaca saja, Allah akan memberikan kita petunjuk dalam hidup kita. Yang kedua apa? Rahmat dalam kehidupan kita. Dan itu udah dijamin sama Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ketika kita membaca Al-Quran pasti Allah kasih petunjuk.
Ketika kita meyakini, pasti Allah akan memberikan rahmat. Itu perbedaan antara orang muslim dan non muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Al-Qur'an ini adalah asyifa, apa yang disembuhkan oleh Al-Qur'an? Surat Yunus ayat 57 tadi dikatakan bahwa Al-Qur'an aku turunkan sebagai penyembuh terhadap penyakit yang ada di dadamu, kata Allah. Apa di dada kita ini? Ego kita, nafsu kita, ya, ego kita, nafsu kita. Makanya ketika ada ego dan nafsu yang besar, bertanyanya kepada Al-Quran supaya Al-Quran itu memberikan petunjuk dan rahmat. Berapa banyak orang-orang yang paham Al-Quran, tahu Al-Quran, tetapi karena Allah tidak memberikan petunjuk, Allah tidak memberikan rahmatnya pada dirinya, maka dia terlibat korupsi. Dia makan uang rakyat, dia makan orang uang susah, ya, uang orang susah. Itu karena Allah tidak memberikan petunjuk pada dirinya bahwa Al-Quran itu adalah asyifa. Ya. Maka ketika saya di Madinah, saya memperdalam Al-Quran itu, apa benar Al-Quran itu asyifa? Betul. Jauh sebelum kita lahir, ketika kita sendi-sendi kita, tulang-tulang kita mulai sakit, apakah Al-Quran tidak menyembuhkan? Ada, Pak. Surat Al-Insan ayat 28. Allah menerangkan, aku akan sembuhkan penyakit di dalam tulangnya, atau aku akan mengganti tulangnya menjadi yang baru. Itu tandanya bahwa Al-Quran itu sudah menyembuhkan. Lalu apalagi yang berhubungan dengan ketika saya belajar dengan Syekh Hasan di Madinah, apa yang diajarinya? Ternyata Al-Quran itu bisa menyembuhkan orang-orang yang punya penyakit kolesterol. Semua penyakit kita dalam tubuh kita ini diawali oleh kolesterol. Kolesterol mana? Kolesterol jahat. Kalau Bapak hadir di Mekah, di Madinah, rumah sakitnya bagus-bagus, Pak. Bahkan kalau kita di sana nggak ada apotek, toko obatnya tuh ada di Bin Daud, di lantai basement. Kalau kita cari obatnya, obat-obat orang Arab itu nggak kayak obat di kita, Pak. Ada generik, di sana nggak ada. Obatnya paten semua. Tapi pertanyaannya, obat di sana itu jarang ada yang beli, Pak. Jarang ada yang beli. Bapak cek aja tiap hari orang Arab itu tiap hari hobinya makan daging kambing, betul Pak? Makan daging sapi kari, ya, kuah kari pakai roti, pakai daging, ya, kebab unta. Tapi pertanyaannya, kenapa orang Arab itu tidak ada yang masuk rumah sakit karena kolesterol, tidak ada yang masuk rumah sakit karena jantung? Nah, ini dulu saya belajar di sana tuh, saya hampir tiap minggu ngecek rumah sakitnya. Sementara kalau kita di sini rumah sakit kita banyak, Pak. Ada Premier, ada Pondok Indah, Bintaro, ada segala macamnya. Namun lucunya penyakitnya bertambah banyak, dan kalau kita dirawat pasti suruh nunggu karena ruangannya selalu penuh. Di rumah sakit, kalau saya kemarin saya habis ke rumah sakit di daerah Tangerang, itu polikliniknya, poli anak, poli jantung itu penuh sekali. Bahkan yang lebih parah lagi, ketika saya survei bersama pemilik rumah sakit di daerah Kabupaten Tangerang, di daerah Cikupa, ada rumah sakit besar baru berdiri, lalu kemudian saya hadir di situ, kemudian dia selama ini belum pernah bekerja sama dengan BPJS. Begitu bekerja sama dengan BPJS, rumah sakitnya penuh, dan yang lebih parah di sana saya lihat
orang banyak cuci darah Pak. Tapi kalau Bapak ke Madinah, ke Mekah, saya jamin Pak, rumah sakitnya kalau Bapak ke Madinah itu ada rumah sakit banyak di situ. Di Mekah, di pelataran Masjidil Haram, turun ke bawah, ya, depan Grand Zamzam itu ada Ajiat Hospital, sepi Pak, sepi. Tapi mereka makannya tiap hari adalah daging kambing. Pertanyaannya saya, kenapa dia nggak kolesterol? Sedangkan kita kemarin melewati hari raya Idul Adha, ketika kita pesta makan sate, gulai kambing, nah, besoknya kita udah meramu badan kita dengan mencari obat-obatan yang menurunkan kolesterol. Ternyata orang di Mekah, di Madinah, seperti kita ini sehabis subuh, mereka meyakini bahwa Al-Quran itu adalah asyifa. Apa ayatnya? Ayatnya Pak, yaitu watini wa zaitun. Jadi ternyata buah tin dan buah zaitun, ya, kalau di sini minyak zaitun, itu menurunkan kolesterol. Dan kolesterol mereka yang hari ini, yang kemarin dia habis makan berat, hari ini mereka bisa buang. Bedanya dengan kita, kolesterol kita bulan lalu masih ada. Kalau kita ke Prodia mau cek, ya, cek badan kita, kolesterol kita 3 bulan yang lalu itu masih kedetek. Ini berarti bahwa tubuh kita kolesterol jahatnya 3 bulan yang sebelumnya masih menyimpan di badan kita. Ini yang menyebabkan kita menjadi penyakit Pak. Makanya kita baca Al-Quran sebagai bacaan saja. Kalau orang di Mekah, di Madinah, mereka meyakini kalau mereka sakit kepala atau mereka pusing, terus mereka kelihatan punya tensi agak naik gitu, apa yang mereka baca dari Al-Quran? Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Makanya saya di bulan Ramadan hadir di sini, kemudian setelah Ramadan saya banyak sekali pasien yang di rumah sakit. Minggu lalu habis hari Minggu ba'da subuh ditelepon seorang jamaah di Bintaro sektor 3, suami saya, Ustaz, tolong didoakan bisa ke rumah sakit. Kenapa ibu? Serangan jantung. Nah, kalau kita tahu orang kena jantung itu sebenarnya adalah sumbernya adalah kolesterol. Bapak asam urat sumbernya kolesterol, bapak batu empedu sumbernya kolesterol, bapak batu ginjal sumbernya kolesterol. Kolesterol yang mana? Kolesterol jahat Pak, kolesterol yang masuk dalam tubuh kita lalu kemudian dia membatu dan dia menempel di aliran-aliran darah kita. Makanya kita kalau sakit yang namanya hipertensi, bapak sering hipertensi, selalu mencarinya obatnya amlodipin, ya, amlodipin. Padahal itu hanya obat pengencer darah dan berlakunya hanya beberapa jam. Saya sering membuktikan ke jamaah saya, ketika dia sakit darah tinggi, dia minum pagi atau dia minum malam. Lalu ketika pagi dia makan lontong sayur, kemudian saya cek jam 9 setelah pengajian, tensinya 180. Ini membuktikan bahwa kita ini tergantung sama obatnya setiap waktu Pak. Padahal Al-Quran adalah asyifa. Bergantung kita sama Allah Pak. Yang nyembuhin kita Allah Pak, ya. Lalu Al-Quran ketika menjadi asyifa, apa yang dilakukan? Kalau asam urat kita, kolesterol kita kena ke asam urat, maka Al-Qur'annya apa? Al-Hasr,
ayat 3. Ketika jantung kita sakit, apa obatnya? Surat Al-Baqarah ayat 74 Allah menerangkan di situ. Surat Qaf ayat 16 Allah menerangkan di situ. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 Allah menerangkan di situ tentang penyakit jantung. Lalu Allah menyembuhkan enggak? Menyembuhkan, Pak. Kalau kita sakit jantung, apa yang kita lakukan? Rebus yang namanya ketumbar. Ketumbar 1 sendok kita rebus, lalu kemudian kita minum. Maka pembuluh-pembuluh darah kita di jantung itu akan melebar. Makanya di dalam ilmu kedokteran ada yang kemarin tuh jamaah saya ditawarin, oh ini belum tersumbat tetapi kejepit, maka dikasih balon, katanya balon. Saya bilang ya kalau pakai ketumbar ya bisa sembuh, karena kan pembuluh-pembuluhnya akan melebar. Lalu kalau misalnya diganti dengan pasang ring, maka seluruh hidup kita akan minum obat, karena ternyata ketika ring itu udah dipasang sebagai pelebar pembuluh darah, maka ring itu harus diminumkan obat rutin. Nah, tetapi dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran itu disebutkan salah satu obat untuk memperbaiki jantung kita apa? Biji anggur, Pak. Biji anggur, Pak. Jadi anggur yang banyak bijinya diambil, ya, kemudian direbus, kemudian diminumkan. Maka zat dari biji anggur itulah yang akan memperbaiki yang namanya penyumbatan dalam jantung kita. Al-Quran luar biasa, Pak. Al-Quran sangat realistis buat kehidupan kita. Makanya Allah selalu memberi petunjuk dan rahmat kalau kita meyakini Al-Quran adalah asy-syifa. Apalagi yang berkenaan dengan Al-Quran. Orang yang asam lambung, orang yang diabetes, itu semuanya ada di Al-Quran, Pak. Makanya orang-orang kafir menggunakan Al-Quran sebagai medisin. Obat Al-Quran itu mereka ramu, mereka racik, lalu mereka jual belikan. Nah, kita karena sudah difasilitasi oleh BPJS, sehingga kita merasa kalau sakit ya udah ke dokter aja gratis. Sedangkan di Mekah, di Madinah, orang warganya gratis juga, Pak, tetapi mereka menjaga kesehatannya dengan Al-Quran. Maka dalam kesempatan pagi hari ini, penyakit-penyakit yang ada di dalam dadamu ini adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kehidupan kita, ya, penyakit yang berhubungan dengan kehidupan kita. Sumbernya adalah kolesterol. Jadi kalau Bapak ada yang sakit saraf kejepit, percayalah 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, makan Bapak, kolesterol Bapak pasti menumpuk. Orang yang punya tensinya tinggi terus padahal udah nggak makan apa-apa, pasti peredaran darahnya, sumber aliran darahnya tersumbat atau pengentalannya karena banyaknya lemak dalam darah. Orang diabetes ini adalah orang yang sulit kalau kata dokter untuk sembuh. Ternyata dengan Al-Quran Allah memberikan kesembuhan. Beberapa jamaah saya yang udah pakai disuntik insulin sembuh dengan Al-Quran. Mereka ritmenya, oh ternyata dalam Al-Quran orang sakit diabetes itu nggak boleh makan roti. Selama dia makan roti, maka gulanya cepat naik pagi hari. Tubuh kita jam 7 sampai jam 9 pagi itu gula kita itu tinggi-tingginya, Pak. Makanya banyak orang kalau nggak olahraga jam 7 sampai jam 9 ngantuknya luar biasa. Itu ya. Ketika dia makan roti atau makan nasi uduk, nasi yang menggunakan santan, gulanya naik, Pak. Pagi-pagi udah 280 sampai 300.
diabetes, saya punya jamaah 5 tahun, 10 tahun, bukannya menyembuh tetapi makin merusak. Karena obatnya apa? Obatnya yang mereka makan adalah obat-obatan yang hanya menurunkan gula sesaat. Ketika minum obat, gulanya turun. Dia makan makanan nasi atau dia makan lontong, makan lemper, makan ketan, naik lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh bahwa dalam Al-Qur'an itu banyak sekali obat-obatan. Surat An-Nahl ayat 115, di situ Allah menerangkan bahwa kalau kita mau makan buah sama makan nasi, duluin yang mana? Buahnya dulu, Pak. Kalau kita makan nasinya dulu, cuci mulutnya buah, maka buahnya di dalam tubuh kita menjadi racun. Kemudian kita makan, ya, kita makan, lalu sedikit-sedikit minum air, maka yang rusak adalah usus kita. Makanya terjadi kanker usus. Makanya terjadi asam lambung, makanya terjadi diabetes. Kenapa? Karena tubuh kita belum menyerap semuanya, sudah diberikan air yang banyak sehingga airnya mengembang di dalam lambung. Semua ada di Al-Quran, Pak. Semua. Setelah saya pulang dari Madinah, saya menyatakan, oh ternyata hidup kita ini diatur oleh Al-Quran. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Orang yang hidup dalam kemewahan belum tentu menemukan ketenangan. Ternyata dalam Al-Quran, salah satu yang membuat hidup orang tenang adalah rahmat Allah. Itu ya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang korupsi, Pak, duitnya banyak, tapi kalau kita tanya, karena ada salah satu jamaah saya yang bertaubat karena korupsi di tahun 2015, itu menyatakan betapa hidupnya untuk menemui ketenangan jauh sekali. Salat, tetapi rasanya cuman menggugurkan yang namanya waktu salat. Padahal kehidupannya, ketenangannya luar biasa. Itulah yang mahal dari kehidupan kita di dunia ini, ketika Allah memberikan kita ketenangan, Pak, dalam hidup. Saya keliling-keliling di majelis, keliling-keliling di masjid. Ada DKM masjid, dulunya komisaris Bank BUMN. Dia menyampaikan kepada saya, Ustaz mau tahu berapa tahun saya bisa ketemu Allah? Saya tanya, ya setiap waktu, Pak. Bukan, Ustaz. Saya bisa ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala dan menikmati hidup saya dengan ketenangan setelah saya pensiun. Dulu Bapak emang kerjanya di mana? Saya komisaris Bank BUMN. Enak itu, Pak, duitnya banyak, tapi Ustaz tidak tenang. Nah itu dia, tidak tenang, karena perjalanan saya jadi komisaris penuh dengan hal-hal yang menolak batin saya untuk tidak mengambil keputusan. Tetapi karena sudah sistem, saya harus mengambil keputusan meskipun keputusan itu membuat Allah marah. Maka saya mengatakan, sungguh saya bersyukur sudah pensiun, saya mau mengejar taubat saya sehingga saya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali kita punya cita-cita, kalau kita umurnya segini, apa yang kita minta? Husnul khotimah, ya. Kita hanya minta husnul khotimah. Kalau kita minta dalam keadaan mati dalam keadaan kaya, sungguh kekayaan kita tidak akan kita bawa, ya. Barangkali kekayaan kita ketika kita selesai menjadi permasalahan di antara anak-anak kita.
Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Al-Qur'an itu menjadi catatan bagi kehidupan kita. Kalau kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu selalu memberikan petunjuk pada hidup kita. Ada yang mau bertanya, saya buka pertanyaan barangkali sambil interaksi supaya tidak ngantuk. Silakan Pak, mungkin ada yang bertanya seputar penyakit ataupun yang bisa saya jawab. Terima kasih. Saya buka pertanyaannya. Ada Pak? Saya lanjut kalau nggak ada. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya surat Ar-Rahman ayat 5 sampai 10 Allah katakan bahwa maknanya adalah penyebab dari hipertensi bisa terjadi dari gangguan liver, bisa dari gangguan ginjal. Jadi orang punya penyakit pengentalan darah bisa karena gangguan di liver, ya, liver itu perut sebelah kiri atas, dan kemudian bisa di gangguan ginjal di belakang. Kemudian bisa juga dari gangguan jantung, dan bisa jadi hormon yang tidak stabil. Jadi orang yang hipertensi ketika dia minum obatnya hanya pengencer darah tanpa dia tahu sumber kenapa dia tensinya selalu naik, dalam Ar-Rahman ayat 5 sampai 10, maka harus dicek apakah hipertensinya karena livernya terlalu banyak lemak itu dari kolesterol. Kemudian bisa juga dari gangguan ginjal, karena ginjalnya tidak bekerja dengan baik, ginjalnya mengecil gitu ya, karena banyaknya obat-obatan yang kita minum. Kemudian bisa dari gangguan jantung. Jadi kalau bapak-bapak sakit, jantungnya sakit, kalau jalan agak nafasnya agak ngap-ngapan, itu tanda bahwa di jantung kita ini sudah ada aliran darah yang tiap hari dipompa dan dialirkan oleh darah kita. Itu sudah banyak sumbatan-sumbatan dari lemak dalam kolesterol kita, lemak dalam darah kita. Makanya Allah menerangkan di situ bisa jadi dari jantung, bisa dari liver, bisa dari ginjal, bisa jadi karena hormonal kita yang nggak stabil. Hormonal kita yang stabil, misalnya kita lagi stres, banyak pikiran, banyak kerjaan, banyak tuntutan, banyak deadline gitu ya, itu bisa terjadi yang namanya penyakit hipertensi. Kemudian apa sih obat-obatan yang Allah ajarkan dalam Al-Quran? Sederhana, kata Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 99, Allah menerangkan bahwa salah satu obat yang membuat manusia itu sehat adalah diantaranya adalah buah-buahan, di mana buah itu dagingnya bertumpuk. Setelah diamati oleh para peneliti, makna dari obat yang kata Allah buahnya bertumpuk, di antaranya adalah buah delima. Jadi buah delima kalau kita makan, maka kolesterol kita itu akan terbuang. Nah itu gampangnya. Makanya di Mekah, di Madinah mereka meyakini watini wa zaitun, mereka memakan buah tin sebagai pembuang kolesterol mereka. Mereka meminum buah zaitun, minyak zaitun, sebagai pengikat kolesterol mereka yang akan dibuang ke pembuangan saat kita buang air besar. Tidak semua orang yang kurus tidak terkena penyakit diabetes, dan tidak semua orang yang gemuk terkena penyakit diabetes. Saya menemukan sudah banyak, ternyata orang-orang yang kurus pun banyak yang kena diabetes.
Ada juga orang yang gemuk tidak kena diabetes. Ternyata sumber penyakit kita bukan ditentukan oleh postur tubuh kita, tetapi yang ditentukan adalah pertama adalah kelancaran dari peredaran darah dalam tubuh kita. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim ya dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 69, summa kuli min kulis samarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun. Makanlah buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar macam minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan manusia. Rasulullah SAW Pak tiap hari minumnya madu, kurma ya, dan kemudian memakan gandum. Maka Rasulullah selalu diberikan kesehatan. Banyak dari kita juga menggunakan gitu, madu, kurma, lalu makannya yang lain. Maka makanan yang lainnya lah yang merusak. Jadi kalau orang yang punya jantung, maka dia tidak boleh makan makanan yang mengandung protein yang tinggi, makan yang jeroan, makan yang lemak-lemak, karena nanti jantungnya yang nggak bekerja dengan baik. Kemudian orang yang punya asam lambung, kalau kita ngikutin Al-Quran tadi, maka obatnya adalah madu dicampur dengan zaitun. Jadi kalau orang asam lambung, mereka makan madu dicampur dengan zaitun, maka asam lambungnya akan hilang. Ini yang Al-Quran katakan bahwa tentang surat ya An-Nahl ayat 69. Kemudian Allah menerangkan juga dalam surat An-Nahl-nya ayat 11, dengan air hujan dia numbuhkan tumbuh-tumbuhan, diantaranya adalah zaitun, kurma, anggur, dan berbagai macam buah. Sungguh kepada mereka terdapat tanda kebesaran Allah. Nah, Allah menyebutkan di sini ada anggur. Maka tadi saya sampaikan bahwa kita makan anggur, kalau kita makannya bijinya yang ditaruh di air panas, kemudian air panas didiamkan 30 menit, biji anggurnya dimasukkan, jadi bukan anggurnya, biji anggurnya, maka jantung kita akan sehat Pak. Jantung kita akan sehat. Jadi orang yang punya sakit jantung ketika diminumkan air dari rendaman biji anggur, maka jantungnya akan sehat. Semua kembali kepada diri kita, bahwa keyakinan kita kepada Allah harus kita tingkatkan. Kalau kita tidak tingkatkan, maka bacaan apapun dalam Quran kita hanya baca saja. Kita hanya membaca saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya sedikit menyampaikan bahwa segala penyakit yang ada dalam diri kita sungguh adalah satu peringatan bagi diri kita untuk kembali kepada kesehatan, selalu kembali kepada kebenaran. Maka kalau Allah mentakdirkan kita sakit, sungguh yang pertama adalah sakit itu menggugurkan dosa kita. Namun ikhtiar kita bahwa setiap orang sakit harus punya manfaat untuk berikutnya menjadi orang yang sehat. Karena dengan sehat ibadah kita menjadi kualitas. Orang yang sehat maka sholatnya akan berkualitas. Orang yang sehat maka baca Qurannya sehat, baca Qurannya akan jadi benar. Karena semua kembali kekhusyuan kita dalam ibadah tergantung kepada otak kita. Otak kita bisa khusyuk karena adanya keseimbangan antara hormon dalam tubuh kita, yaitu darah kita, dengan fisik kita. Maka itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Bacalah Al-Quran
agar hidup kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan Al-Qur'an menjadi as-sifah, bahwa Al-Qur'an adalah penyembuh dalam kehidupan kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau ada kekurangannya, mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu dekat dengan Allah, selalu ingin meminta petunjuk dari Allah melewat bacaan Al-Quran dan ibadah yang maksimal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian juga Allah mengenalkan dan melaksanakan berkaitan dengan kaki dengan Al-Quran. Jadi Ustaz narasumber kita sudah memberikan kesempatan untuk jalan kaki. Jadi gimana ya Pak Bogi? Barangkali ada satu dua yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada di masyarakat beredar itu bahwa kalau kopi pahit nih, insya Allah bermanfaat buat tubuh kita. Nah itu ada nggak disebutkan di dalam Al-Quran mengenai kopi ini? Iya. Baik. Sebenarnya kalau di dunia Arab itu mereka tidak kenal kopi ya, gitu ya. Tidak kenal kopi. Namun sesuatu kalau kita hubungkan kopi pahit, maka hubungannya ada madu pahit. Ya, jadi kalau madu pahit tuh buat orang diabetes, dia memperbaiki ginjalnya. Karena orang diabetes ketika dia makan obat-obatan metformin, maka yang rusak ginjalnya. Kapan ginjalnya rusak? 5 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, karena rutin dia minumnya. Nah, madu pahit, kopi pahit, orang yang minum kopi pahit, gula di dalam tubuhnya pasti turun. Jadi makanya kalau orang sakit diabetes, ketika dia minum kopi pahit, silahkan boleh. Dan sesuatu yang pahit itu menetralisir seluruh sistem tubuh kita yang terlalu banyak karbohidrat. Coba kita ini kenapa nggak sehat seperti orang-orang di Arab sana? Karena kita kalau makan nasi campur mie, campur telur, ya kan, teman-temannya karbo semua gitu loh ya. Makanya itu yang menyebabkan begitu makan jumlah kalori kita itu udah di atas 700. Bahkan kadang-kadang kita tanpa sengaja sudah 1 hari kita makan itu, malamnya iseng jalan-jalan kita makan, ya makan dikit lah, makan burger gitu ya. 1 burger itu kadarnya 860 kalori Pak. Kalau kita muter di alun-alun Pamulang ya, kita pakai jam yang digital, itu kalori kita pasti cuma 80 sampai 100 kalori. Bayangkan tubuh kita ini harus membuang 600 kalori tadi. Maka salah satu yang paling gampang adalah minum kopi pahit, karena dia akan tergerus tuh ya, yang manisnya akan terbuang. Kemudian kalau dia punya diabetes atau gula, yang penyakit gula, dia minum kopi pahit, maka dia sedang memperbaiki aliran-aliran darahnya. Itu Pak, kurang lebih seperti itu. Jadi hubungan kopi dengan kopi pahit dengan madu pahit itu disamakan gitu Bapak, kira-kira. Terima kasih. Jadi kita kalau saya lihat sih di Arab kan nggak ada sayur mayur, kangkung, bayam, bunga kol dan sejenisnya. Iya. Nah, kebanyakan ini kan kalau menurut saya di Indonesia ini kan pengaruh sebenarnya itu bagus loh. Cuman masalahnya yang disemprot itu dengan Pestisida. itu kan. Nah, itulah mungkin sebenarnya membuat penyakit itu pestisida itu. Iya. Jadi makanya dalam Al-Baqarah ayat 286 Allah sudah mentakdirkan tiap manusia punya beban masing-masing.
Artinya gini, ketika ada dua orang, misalnya jamaah di sini, dia sakit asam urat nih, yang satu sebabnya gara-gara makan kangkung, yang satu gara-gara makan emping sambil nonton bola, ya kan, paginya kakinya bengkak besoknya. Nah, kedua-dua ini sebenarnya makanan yang diciptakan oleh Allah itu sebenarnya baik semua. Nah, siapa yang merusaknya? Manusianya. Apa? Pestisida. Makanya ketika orang yang sehat, pendidikannya sehat, berpikirnya sehat, ketika dia ada yang namanya sayuran organik, ya, mereka konsumsi organik karena bebas pestisida. Saya pernah, ya nggak jauh, ketika saya subuh, pulang subuhan, saya lihat orang petani kangkung, Pak. Kalau tadi Bapak bilang pakai pestisida gitu ya, ternyata bukan hanya pestisida saja. Saat mereka menyiraminnya, ternyata mereka nyiraminnya pakai air got gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan, bayangin, tumbuh-tumbuhan sehat dia akan komplain, makanya terjadi penyakit dalam diri kita. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk membuang pestisida, maka bagusnya dicuci. Tapi kalau kita punya kemampuan berpikir yang lebih sehat lagi, maka carilah sayuran yang organik. Karena di Mekah, di Madinah, kalau Bapak pulang sholat subuh di Nabawi, di keluarnya itu banyak banget ya pisang bagus ya, terus kayak jeruk warnanya bagus. Itu ternyata semua itu mereka beli dengan hasil dari organik semua. Makanya rasanya beda. Dan kenapa kita sehat di sana? Karena ternyata di sana mereka selalu membeli dari sayuran atau buah-buahan organik, kurang lebih gitu, Pak. Terima kasih. Baik. Baik, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa supaya pagi hari ini kita soleh, lalu sampai malam pun kita tetap menjadi orang yang soleh, ya, agar iman kita tidak lepas di tengah hari, agar ibadah kita selalu dalam kekhusyuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah yang membolak-balikan hati kami, yang memberikan kami syafaat dan ilmu kelak di yaumil mahsyar, yang memberikan kami petunjuk selama di dunia. Ampunilah dosa kami ya Allah. Jadikanlah langkah kami dari rumah menuju masjid ini hingga pulang ke rumah menjadi amal kebaikan. Jadikanlah setiap ibadah kami ibadah yang Engkau ridhoi, karena belum tentu semua kebaikan yang kami lakukan akan mendapat ridho-Mu. Maka mintalah ya Allah keridhaan-Mu ya Allah. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Asyabirina wa syadikina wa qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil asyar. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jadikanlah penghasilan kami, pendapatan kami yang kami bawa ke rumah adalah rezeki-rezeki yang halal dan thayyiban ya Allah. Jauhkan kami dari harta yang haram, jauhkan kami dari langkah-langkah setan, jauhkan kami dari teman-teman yang mengajak kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Jagakanlah ibadah kami ya Allah, jagalah kekhusyuan kami ya Allah, tambahkan tauhid kepada kami ya Allah, dan jadikanlah kami kelak adalah hamba-hamba-Mu yang bertakwa, dan matikan kami ya Allah dalam keadaan
husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.